Hello guys, kembali lagi dengan Review Gadget. Kali Review Gadget melakukan sebuah laptop 15 inch dari Lenovo. Jadi ini adalah Lenovo IdeaPad Slim 3 15 inch. Jadi ini kita akan lakukan reviewnya pada kesempatan kali ini. Kita akan lihat kelebihannya maupun kekurangannya, terus bagaimana performance-nya, apakah laptop ini worth it atau tidak, kita akan simpulkan di akhir. Dan silahkan tonton sampai habis, tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media Review Gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan review dari laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15 inch ini. Oke guys, ini dia adalah laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15 inch. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan lakukan reviewnya setelah kita gunakan sehari-hari seperti apa. Kita akan bahas kelebihan maupun kekurangannya. Untuk detail spesifikasi kita sudah bahas di video unboxing atau nanti saya taruh di deskripsi video ya guys. Supaya kalian mempersingkat untuk waktu reviewnya sehingga kalian dapat poin-poin yang kalian perlu ketahui mengenai laptop ini ya guys. Jadi mari kita bahas mengenai kelebihan maupun kekurangan dari laptop ini. Kelebihan pertama dari laptop ini jelas adalah performance yang diberikan oleh laptop ini. Mau kita pakai buat gaming, mau kita pakai buat editing, rendering, itu sudah sangat baik banget guys. Jadi kita kemarin juga lakukan editing pakai DaVinci Resolve, terus kemudian kita juga coba benchmark. Nanti saya akan tunjukkan hasil benchmarknya setelah ini. Kita pakai Cinebench R23 untuk skor single core-nya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri untuk skornya sendiri cukup tinggi. Dan kemudian untuk skor multicore-nya seperti ini, kalian juga bisa lihat untuk skor multicore-nya itu. Dan menurut saya sih untuk harga laptop 10 jutaan ini benar-benar bagus banget secara performance. Dimana dia punya 8 core 16 thread ditemani oleh menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 5700U series. Jadi kemarin kita juga sempat buat main game. Jadi kita ada main game CSGO, kita ada main PUBG, terus kemudian kita main Genshin Impact, itu semuanya bisa jalan guys. Meskipun yang Genshin Impact maupun PUBG itu dengan setting low ya guys. Untuk CSGO masih bisa jalan di setting yang standar, dengan habis itu dia bisa dapat di 40-60 frame per second untuk CSGO. Sedangkan kalau di PUBG maupun di Genshin Impact dia bisa dapat stabil rata-rata di 30 frame per second. Padahal ini tidak ada VGA tambahannya guys. Dan itu oke banget guys. Dan menurut saya sih ini adalah sesuatu yang amazing untuk di-achieve oleh laptop Lenovo IdeaPad 3 ini, Slim 3 ini ya guys. Dan itu kelebihan pertama yang kita bisa sampaikan mengenai laptop ini. Kemudian kelebihan selanjutnya ada dari sisi daya tahan baterai di laptop ini, di mana daya tahan baterai di laptop ini itu bisa bertahan hingga 6 jam pemakaian in real life ya guys. Jadi saya nggak tahu secara claimable-nya Lenovo berapa jam, tapi ketika saya gunakan sehari-hari dia bisa bertahan hingga 6 jam pemakaian selama kalian nggak pakai buat main game ya guys. Dan itu oke banget, dan itu aman banget kalian buat pakai browsing, kalian buat pakai Word, itu aman banget untuk baterai life-nya. Dan good job sih untuk laptop Lenovo untuk bisa memberikan daya tahan baterai hingga 6 jam. Itu juga karena berkat teknologi dari prosesornya yang 7 nanometer ya guys. Jadi itu juga membantu efisiensi dayanya. Kemudian yang cukup mengagetkan adalah waktu charging di laptop ini, di mana waktu charging di laptop ini itu sangat-sangat cepat guys. Untuk sebuah laptop ultra thin dari Lenovo ini, dia tuh cepat banget guys. Jadi dia itu dari 17% hingga 100% hanya butuh waktu 1,5 jam. Itu menggunakan charger bawaan dari laptop ini, dan itu aman banget sih guys, enak banget. Jadi kalian ngecas 1,5 jam udah 100% tuh, wah good job sih Lenovo. Jarang sih saya nemuin laptop bisa secepat itu untuk waktu chargingnya, tapi ini luar biasa sih untuk Lenovo ini. Kemudian kelebihan selanjutnya dari sisi kualitas speaker dari laptop ini, dimana kualitas speaker dari laptop ini itu sangat-sangat bagus banget guys. Jadi untuk kualitas speaker di laptop ini itu sudah dikombinasi dengan software Dolby. Jadi kita bisa lihat di sini ada Dolby Audio, dan Dolby Audio ini itu membuat kualitas speaker di laptop ini termasuk bagus banget guys. Nanti setelah ini kalian akan lihat untuk sampel audionya. Memang meskipun catatan sedikit ya, untuk bassnya memang belum optimize banget, tapi menurut saya sih sudah sangat cukup untuk dipakai buat multimedia, dipakai buat nonton, dipakai buat streaming, itu oke banget guys.
Kemudian kelebihan selanjutnya ada dari sisi touchpad yang enak banget untuk dipakai sehari-hari. Kemudian dia juga mendukung gesture, terus dia juga dilengkapi dengan keyboard yang lengkap dengan numpad, jadi ada numpadnya. Terus kemudian dia travel key-nya juga cukup pendek, dan ini mungkin bagi sebagian orang itu akan nyaman, tapi mungkin bagi sebagian orang perlu penyesuaian di awal. Terus dia ditemani oleh juga backlight keyboard, jadi kalau misalnya kalian aktifin ini 1, 2 tingkatan ya guys, jadi bisa 2 tingkatan untuk terangnya, dan itu oke banget secara backlight-nya untuk laptop 10 jutaan. Terus selain itu dia juga ditemani oleh port-port yang lengkap banget. Kalau misalnya kalian perhatikan di sini, di sebelah kiri dia ada 1 DC input, kemudian 1 USB 3.1, 1 port HDMI, kemudian di sini ada 1 USB Type-C dan 1 headphone jack 3,5 mm. Sedangkan yang di bagian kanan, di sini kalau kalian perhatikan, dia juga dilengkapi lagi 1 USB 3.1 dengan SD card slot. Jadi ini oke banget sih guys. Jadi secara port sih termasuk lengkap. Memang ini karena tipikal ultra thin, jadi laptop tipis, itu sebenarnya port yang disediakan ini lengkap banget sih guys. Jadi biasanya malah yang kadang-kadang cuma disediakan USB Type-C 2, kemudian ataupun cuma mungkin 1 DC input, 2 USB, selesai. Nggak ada HDMI, nggak ada SD card, dan ini worth it banget sih guys. Terus kemudian sebagai laptop 15 inch guys, ini tuh enteng banget guys. Jadi kalau misalnya kalian mau bawa kemana-mana, ini enteng sekali guys. Dan karena ini adalah laptop ultra thin, jadi ini termasuk tipis nih guys. Kalau misalnya saya tutup, ini kalau misalnya kalian lihat, ini termasuk tipis sih guys. Jadi menurut saya sih termasuk tipis ya. Untuk portnya juga ini tipis banget, dan oke sih guys kalau menurut saya. Dan ini enak banget, secara portable banget. Dan ini adalah pendapat dari Review Gadget ya guys. Kita lihat lagi untuk kelebihannya selanjutnya. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah dari sisi dia punya fitur automatic on. Jadi ketika misalnya kita matikan nih, saya shutdown dulu terlebih dahulu ya. Saya shutdown. Terus ini sudah mati habis ini. Ini udah mati ya guys. Kita coba tutup. Kita buka laptop ini. Dia otomatis akan nyala guys. Jadi dia ada namanya fitur automatic on, sehingga itu aman banget untuk kita pakai, sehingga itu juga akan memudahkan atau mempercepat kinerja workflow kalian untuk menggunakan laptop. Jadi kalian pakai, kalian buka langsung nyala. Itu oke sih Lenovo. Itu dia tadi adalah kelebihan dari laptop ini. Tentunya laptop ini punya beberapa kekurangan, di mana kekurangan pertama yang Review Gadget rasakan ketika menggunakan laptop ini adalah layar 15 inch IPS dengan resolusi Full HD-nya ini itu sudah sangat bagus sebenarnya. Tapi secara akurasi warnanya itu belum 100% sRGB. Hal ini sebenarnya nggak perlu jadi concern buat kalian yang memang tidak butuh laptop untuk desain ya guys. Jadi kalau misalnya kalian memang tidak butuh desain dan kalian tidak butuh editing video yang perlu color grading, itu nggak perlu jadi concern buat kalian. Laptop ini aman-aman aja kok guys. Jadi ini panelnya juga IPS. Selain itu dia juga bisa layarnya di flip seperti ini. Itu yang menarik sih guys. Meskipun nggak 180 derajat ya guys maksimalnya. Dan kalau menurut saya sih untuk masalah akurasi warna ini adalah preferensi kebutuhan kalian. Kalau memang kalian punya budget terbatas, menurut saya sih ini termasuk oke. Kalian tinggal, kalau memang kalian mau editing foto, kalian bisa tambah monitor eksternal. Itu bisa jadi solusi kalau misalnya kalian memang punya budget yang terbatas banget. Karena setahu saya laptop monitor di 100% RGB itu dapat di bawah 2 juta tuh dapat kok guys. Sedangkan spesifikasi yang ditawarkan laptop ini sudah sangat bagus sih guys, karena sudah secara performance itu udah oke banget. Tapi kalau kalian nggak mau ribet dan kalian butuh yang 100% sRGB out of the box, ya mungkin kalian perlu cari tipe yang lain. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah dari sisi kualitas kamera webcam yang disediakan di laptop ini. Dimana kualitas kamera webcam ini itu menurut saya sih agak kurang ya guys. Jadi sekadar ada aja buat supaya pokoknya ada webcam aja. Tapi secara mikrofonnya sebenarnya cukup baik. Jadi ya kalian bisa lihatlah untuk sampel kamera webcamnya setelah ini supaya kalian dapatkan gambaran utuh mengenai apa yang saya sampaikan ini ya guys. Oke guys, ini adalah uji coba kamera webcam dari Lenovo IdeaPad Slim 3 15 inch. Jadi kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya kalau kita pakai buat Zoom meeting atau kita pakai buat video call. Dan ya kalau kalian bisa lihat ini cukup berasa noise-nya ya guys. Kita coba improve dengan tambahkan lampu. Ya lebih better sih, tapi ya tetap masih ada noise-nya ya guys. Jadi ini kalau misalnya kalian lihat untuk
Saya nyalakan semua lampunya. Jadi ini dengan lampu ideal pun ini lampu ruangan, lampu tambah 3 lampu, kurang lebih masih tetap noise-nya berasa ya guys. Jadi memang kalau memang kalian butuh buat professional use, saya sarankan untuk beli webcam tambahan. Tapi kalau memang kalian merasa dengan adanya misalnya kita cuma pakai lampu ruangan aja dan nggak ada masalah buat kalian, ya silahkan aja. Ini kurang lebih seperti ini ya kualitas untuk gambarnya, kualitas mikrofonnya. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Kemudian kekurangan selanjutnya yang mungkin bagi sebagian kalian yang akan bertanya, apakah USB Type-C-nya mendukung power delivery? Jadi kalau misalnya sebagian laptop yang modern sekarang itu di sininya USB Type-C-nya itu bisa dipakai buat charging atau istilahnya kita ngomongnya Type-C with power delivery. Jadi itu yang perlu kalian ketahui bahwa laptop ini tidak bisa di-charge menggunakan USB Type-C. Jadi ya itu mungkin kekurangan bagi sebagian orang yang memang mau praktis ya guys. Jadi itu sebenarnya nggak ada masalah karena chargernya juga ringan, jadi nggak ada masalah kalau misalnya kalian perlu bawa charger lagi. Tapi mungkin bagi sebagian orang, enggak lah, saya mau cari laptop yang sekalian bisa langsung charging pakai USB Type-C. Dan ya itu terserah kalian, itu preferensi kalian sendiri. Kemudian kekurangan selanjutnya yang mungkin akan menjadi concern ketika kalian beli laptop ini adalah tidak ada VGA tambahan, di mana ini menggunakan VGA internal dari prosesornya, yaitu adalah AMD Radeon Graphics. Dan kita tidak mendapatkan tambahan grafis tambahan, sehingga kalau misalnya kalian pakai buat gaming ya memang bisa, kayak saya udah sampaikan, main CSGO bisa, main Genshin Impact bisa, main PUBG biasa bisa, sorry bukan PUBG Mobile, kalau di desktop cuma PUBG doang. Dan itu menurut saya sih bisa-bisa aja, tapi memang kurang optimal secara grafis yang bisa dipilih. Dan mungkin nanti kedepannya ketika ada game-game baru, bisa jadi nggak kompatibel atau misalnya agak berat untuk dimainkan di laptop ini karena tidak ada yang VGA tambahan, atau mungkin kalian yang butuh rendering dan butuh VGA buat mempercepat waktu rendernya. Sebenarnya kalau misalnya kalian pakai prosesornya aja untuk rendernya, itu kemarin kita coba untuk render video 7 menit itu bisa sekitar 4 menit ya guys. Jadi 4 menit Full HD itu udah oke banget. Dengan ini masih RAM-nya 8 GB loh guys, jadi belum di-upgrade. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau lebih cepat lagi, kalian bisa upgrade RAM-nya sehingga membantu kalian untuk mendapatkan performance yang lebih optimal gitu guys. Terus kekurangan selanjutnya adalah RAM di laptop ini 4 GB-nya itu disolder. Jadi dia 8 GB itu 4 GB solder, 4 GB yang bisa dilepas pasang. Dan ini adalah sistem konfigurasi dual channel. Ketika kita beli laptop AMD itu lebih baik kalau menggunakan RAM yang dual channel, sehingga kalau misalnya kalian mau upgrade, lebih baik saya sarankan kalian ke Lenovo Service Center untuk menanyakan kombinasi RAM yang sesuai supaya bisa dijalankan di laptop ini dengan optimal, karena dia bisa upgrade sebenarnya RAM-nya yang bukan solder ya, RAM yang bisa lepas pasang itu bisa di-upgrade. Ya itulah kekurangan dari laptop ini. Jadi kita habis ini akan masukkan ke closing supaya menyimpulkan apakah laptop ini worth it untuk kalian beli atau tidak. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kualitas dari laptop 10 jutaan dari Lenovo ini? Jadi Lenovo IdeaPad Slim 3 ini dijual di harga 10 juta lebih sedikit. Atau kalau kalian beruntung, kalian bisa dapat di harga 9 jutaan mendekati ke 10 juta. Dan kalau kalian penasaran produk ini belinya di mana, silahkan juga cek link di deskripsi video. Kalau menurut review gadget sendiri, kalau review gadget boleh simpulkan ketika kita gunakan sehari-hari, laptop ini sudah sangat cukup guys. Dari performance-nya mumpuni, kemudian dari baterai life-nya yang oke, dan kelengkapan port yang oke. Ini laptop yang sangat worth it untuk kalian beli, kecuali kalau memang kalian butuh akurasi warna di layar laptop ini. Jadi kalau misalnya kalian nggak butuh akurasi warna, dan kalian hanya pakai buat ngetik, kalian hanya pakai buat nonton, kalian hanya pakai buat browsing, kalian hanya pakai buat kerja editing video tanpa color grading, kalian hanya pakai buat 3D, laptop ini sangat layak kok guys di harga 10 jutaan. Dan menurut saya sih ini adalah salah satu laptop terbaik karena mengingat dia punya 8 core 16 thread yang mungkin nggak ada sih guys untuk harga segini guys. Jarang banget untuk laptop harga segini bisa kasih 8 core 16 thread, yang dimana performanya sudah terbukti ketika kita buat main game, ketika kita buat main buat editing, itu aman-aman aja guys. Dan inilah pendapat dari review gadget, mungkin saja bisa berbeda dengan pendapat kalian, nggak masalah. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.